bahas tentang litosfer ya. Karena litosfer adalah lapisan terluar bumi yang padat dan keras, terdiri dari mantel bumi, inti bumi, dan kerak bumi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada batuan beku dalam. Jenis batuan beku yang terbentuk karena pendinginan dan pembekuan magma di dalam bumi. Lalu yang kedua ada batuan beku gang. Batuan beku gang yang terbentuk di sela-sela lapisan batuan atau dicorong di atrema, yaitu saluran magma yang sedang naik ke permukaan bumi. Lalu yang ketiga ada batuan beku luar. Jenis batuan beku yang terbentuk dalam permukaan bumi setelah magma atau lava mendingin dan mengeras dengan sangat cepat. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen terbagi menjadi 3. Yang pertama ada batuan sedimen klastik. Jenis batuan sedimen yang terbentuk dari pecahan-pecahan batuan lain. Lalu yang kedua ada batuan sedimen organik. Jenis batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa atau aktivitas makhluk bumi. Lalu yang ketiga ada batuan sedimen kimiawi. Jenis batuan sedimen yang terbentuk melalui proses kimiawi seperti pengendapan, penguapan, dan presipitasi. Dan yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf terbagi menjadi 2. Yang pertama ada batuan metamorf regional. Perubahan batuan di area luas yang disebabkan oleh tekanan dan suhu yang tinggi. Biasanya terkait dengan aktivitas tektonik seperti pembentukan pegunungan. Lalu yang kedua ada batuan metamorf mekanik. Batuan metamorf yang terbentuk akibat tekanan mekanis atau deformasi yang kuat pada batuan yang sudah ada. Tekanan ini bisa berupa tekanan yang berasal dari lapisan-lapisan batuan di atasnya, atau tekanan yang disebabkan oleh gerakan tektonik. Nah, di sini juga ada jenis gerak tektonisme. Jenis gerak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gerak epirogenetik. Kedua ada gerak orogenetik. Epirogenetik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada positif. Gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air naik. Lalu yang kedua ada negatif. Gerakan naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air turun. Orogenetik terbagi menjadi 2. Yang pertama ada lipatan. Lapisan bumi bergerak ke sisi samping daripada vertikal, sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi berkerut atau melipat. Lalu yang kedua ada patahan. Proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal dan vertikal. Vulkanisme adalah suatu gejala atau fenomena yang berkaitan dengan adanya aktivitas magma di dalam litosfer, lalu keluar ke permukaan bumi. Nah, di sini juga ada bentuk intrusi magma. Yang pertama ada lakolit, yang kedua ada intrusi gang kecil, yang ketiga ada batolit, yang keempat ada intrusi gang, yang kelima ada sil, yang ketujuh ada lapolit, dan yang terakhir ada diaterma. Selanjutnya ada ekstruksi magma. Yang pertama ada lava. Magma yang mengalir ke permukaan bumi selama letusan gunung berapi. Yang kedua ada lahar. Lava yang mengalir dan tercampur dengan material lain di permukaan bumi. Lalu yang ketiga ada eflata. Material padat yang dikeluarkan oleh gunung berapi saat erupsi. Lalu yang terakhir ada ekshakasi. Material gas yang berasal dari letusan gunung api, seperti movet, fumarol, solvatar, dan awan panas. Erupsi adalah suatu proses pelepasan material dari gunung berapi, seperti lava, gas, abu, dan lain sebagainya ke atmosfer bumi, atau bagian atas bumi dalam jumlah yang tidak menentu. Di sini juga ada jenis erupsi gunung api. Yang pertama ada erupsi eksplosif, yang kedua ada erupsi efusif. Di sini juga ada bentuk gunung api. Yang pertama ada gunung api strato, yang kedua ada gunung api maar,
Yang ketiga ada gunung api perisai. Jenis gunung berapi berdasarkan tipe letusannya. Yang pertama ada tipe Hawaii, yang kedua ada tipe Saint Vincent, yang ketiga ada tipe Pele, yang keempat ada tipe Stromboli, yang kelima ada tipe Peret atau Plinian, yang keenam ada tipe Merapi, yang terakhir ada tipe Vulcano. Ayo pelajari tentang mitigasi bencana gunung meletus. Ketika sebelum terjadi letusan, hal yang pertama harus kita lakukan adalah memantau secara intens kegiatan gunung. Yang kedua, membuat peta kawasan rawan bencana gunung meletus. Lalu yang ketiga ada melakukan simulasi bencana gunung meletus. Nah, apabila setelah terjadi letusan, hal yang kita harus lakukan yaitu yang pertama, melakukan pendataan jangkauan letusan. Yang kedua, menandai wilayah yang terdampak bencana. Lalu yang terakhir, merenovasi berbagai fasilitas yang hancur. Seisme adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam, umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Nah, di sini juga ada jenis gempa bumi dan pengaruh dari gempa bumi. Jenis gempa bumi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gempa tektonik, yang kedua ada gempa vulkanik, yang ketiga ada gempa runtuhan, dan yang keempat ada gempa tumbukan. Lalu pengaruh dari gempa bumi adalah getaran gempa membuat bahan mineral atau batu mulia bernilai tinggi lebih mudah ditambang karena naik ke permukaan bumi. Ayo pelajari tentang mitigasi bencana saat gempa bumi. Yang pertama, berlindung di bawah meja atau amankan diri di bawah segitiga kehidupan. Yang kedua, gunakan tangga untuk menuruni gedung. Jangan menggunakan elevator ya. Yang ketiga, hentikan kendaraan dan keluar dari kendaraan menuju tempat yang aman. Lalu yang terakhir, keluar dari bangunan menuju titik kumpul.